لما حكم علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وجميع مشايخ بنية الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاة الجسد والروح وبنية حسن الخاتمة وصلاة العاقبة مع اللطف والعافية ولجميع سادة الشافعية والصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إلى وغيرها وأينما حلت أرواحهم وخصوصا لمؤلفي هذه الكتب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي من بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita mulai dengan kitab Syarah Hadis Muskuliyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Falamma dakhalat jalan cerita kita sampai ketika Sayyidah Fatimah mendatangi Rasulullah dan membuat beberapa orang sahabat menangis. Kita ulang sedikit ceritanya. Rasulullah dapat wahyu tentang neraka jahanam. Maka ketika wahyu itu turun, Rasulullah pun menangis. Rasulullah nangis dengan tangisan yang cukup kuat dan cukup lama, sehingga sahabat pun gelisah. Akhirnya berinisiatif memanggil anak kesayangan Rasul, Sayyidah Fatimah, untuk menghibur Nabi, untuk menghentikan tangis Nabi. Ketika Sayyidah Fatimah datang, yang terjadi justru bukan Nabi berhenti menangisnya, malah para sahabat yang lain ikut menangis, dikarenakan melihat bajunya Sayyidah Fatimah yang ada 12 tambalan dan ditambal dengan daun kurma. Maka Sayyidah Fatimah pun masuk. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha qalat, maka tatkala Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sudah masuk ke rumah Nabi, Sayyidah Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tara, apakah kau tidak lihat? Anna Umar yata'ajjabu min libasi, bahwasannya Umar bin Khattab itu terheran-heran, terkejut melihat bajuku. Karena ada 12 tambalan dan tambalannya dengan daun kurma. Fawalladzi ba'atsaka bil karamah, maka demi zat yang mengutusmu dengan kemuliaan, singkatnya demi Allah. Maka demi Allah, mali walali aliyin, tidak ada untukku dan tidak ada untuk Sayyidina Ali, untuk Ali suami beliau, atau bahasa mudanya, demi Allah ya Rasul, aku dan Ali tidak memiliki apa? Firasyun, tempat tidur, hamparan untuk tidur. Ini anak Nabi, menantu Nabi, berkata bahwasannya kami demi Allah gak punya tempat tidur mundu khamsi sini,
Sejak 5 tahun yang lalu kami nggak punya alas untuk tidur. Illa miska kabshin, kecuali kulit kambing. Kulit kambing. Nah, itulah alas tidurnya. Tapi lihat yang luar biasanya. Na'lifu alaihi bin nahari ba'irana. Siang harinya itu kulit kambing kami jadikan tempat makan unta kami. Nah, jadi siang harinya kami buat jadi tempat makan unta. Fa'idza kana al-lailu iftarashnahu, dan jika adalah sudah malam maka kami jadikan tempat tidur. Masya Allah. Siangnya tempat makan, tempat makanan unta, malamnya dibersihkan dijadikan tempat tidur. Gak ada kita yang seperti itu, berkongsi tempat tidurnya sama hewan. Gak ada. Ini Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, orang yang dua-duanya sudah dijamin masuk surga. Sayyidina Ali dijamin masuk surga, bahkan masuk ke dalam Al-Asyarah Al-Mubasysyarun bil Jannah, 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga. Nah, ingat 10 nama itu. 4 orang khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang 6 lagi cara cepat ingatnya itu Sa'id. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah, dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Sayyidah Fatimah ya dijamin juga masuk surga, karena dibisikin sama Nabi, dibisikkan sama Nabi. Nah, ketika Nabi minta wafat dipanggil, dibisikkan, nangis jadi. Habis itu dipanggil sekali lagi dibisikkan, senyum lebar luar biasa. Sayyidah Aisyah aja sampai bingung, ini orang kenapa? Akhirnya ditanya, itu apa yang dibisikkan? Setelah Nabi wafat, setelah beberapa saat Nabi wafat ditanya. Apabila Sayyidah Fatimah bisikan pertama, kata Nabi, aku sudah saatnya kembali kepada Allah. Nangis. Bisikan kedua, di antara keluargaku yang akan segera menyusulku, itu adalah engkau, dan engkau akan menjadi penghulu wanita surga. Jaminan itu masuk surga. Jadi kedua-duanya ini adalah pasangan suami istri yang memang luar biasa, akan masuk surga, tapi bajunya bertambal, tidurnya berkongsi sama hewan. Dan memang ukuran surga bukan seberapa besar rumah kita, seberapa banyak duit kita, seberapa bagus mobil kita, bukan seberapa cantik fisik kita. Nah, karena kalau dibilang cantik fisik, ada Sayyidina Bilal, ada Sayyidina Luqmanul Hakim, yang fisiknya tidak begitu bagus, hitam, bahkan seperti orang negro. Sayyidina Luqmanul Hakim, rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam, tapi menjadi orang yang dijamin dia masuk surga. Kalau yang kaya banyak orang-orang yang miskin. Jadi maka kadang-kadang bukan itu. Jadi maka bapak ibu yang saat ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja, yang saat ini ekonominya sedang mengais-ngais, yang saat ini masih merintis bukan mewaris. Sekarang ada istilah pewaris sama perintis. Kalau pewaris ada nyantai, perintis ini yang agak-agak pergi gitu nih. Tenang aja, karena bukan menjadi ukuran orang masuk surga atau masuk neraka. Jadi kemiskinan itu tidak menjadi penentu. Jadi udah akan berakhir kemiskinan itu. Kekayaan juga akan berakhir, kemiskinan juga akan berakhir. Nah, inilah kehidupan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Wa inna mirfaqatana min adimin, dan sesungguhnya bantal kami itu dari kulit bantalnya. Itu nomor bantal. Nah, dan sesungguhnya bantal kami
min adinin dari kulit hasyuha, isi dalamnya itu sa'akun nakhl. Isi dalamnya itu ya dari kurma juga. Diisi pakai daun-daun kurma itu dijadikan bahan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, da'i ibnati la'allaha takunu fil khairi sabiq. Wahai Umar, sana tinggalkan anakku, anak perempuanku, dan dia ini. Nah, jadi Sayyidina Umar kan kasihan betul gitu. Nengok Sayyidah Fatimah. Enggak lihat tuh. Anak Raja Romawi, anak Kaisar, anak Raja Persia, anak Kisra, mereka pakainya sutra, masa kok begini? Kata Rasul sudah biarin. La'alla takunu fil khairi sabiq. Semoga saja dia berada di kuda yang tercepat. Secara bahasanya begitu. Nah, di situ diartikan apa? Fil khairi sabiq. Ada terjemahan. Kuda pacuan. Kuda pacuan. Artinya dia akan melampaui orang lain dari segi amalnya, cepat sampai ke surga ini. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, "Fidaka nafsi, aku tebus dirimu dengan diriku ya Rasulullah." Itu artinya sudah menunjukkan sayangnya seseorang. Nah, kadang sahabat fidaka ya Rasul bi abi wa ummi. Kutebus engkau Rasul dengan ayah dan ibuku, artinya sudah menganggap Rasul orang paling disayang. Malladhi abkata, apa yang membuatmu menangis wahai ayahanda? Kata Sayyidah Fatimah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa la abki?" Bagaimana aku tidak menangis? Wa qad nazala Jibril. Sungguh telah turun Jibril alaihi salam di hadhihi ayat, dengan ayat ini, ayat yang lalu ya. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu akan menjadi tempat kalian semuanya. Dari ayat ini ada sebagian ulama yang mengatakan semua orang akan masuk neraka dulu. Ini berbeda jelasnya. Ada yang mengatakan memang masuk dulu, baru habis itu nanti masuk surga. Kalau itu yang beri. Ada yang mengatakan maksudnya lewat. Ya kalau lewat semuanya lewat. Di atas sih lewat. Jadi tadi. Nah. Tapi kalau yang berdosa memang iya. Yang berdosa memang iya. Kecuali yang dapat ampunan. Dalam kitab Tamyiz Ghafir ada orang yang banyak dosa, tapi sebelum mati dia tobat. Kemudian dibangkitkan, digiring, disuruh jalan, hisab segala macam, jalannya ternyata ke surga. Waktu dia masuk surga, dia agak nanya sama Allah, ya Allah, bukankah menurut janjimu orang yang berdosa itu akan masuk neraka dulu baru masuk surga? Kan itu, dibersihkan dulu di neraka, kemudian baru masuk ke surga. Aku dulu banyak dosa ya Allah. Kok ini tahu-tahu dari surga? Katanya bakalan masuk neraka dulu. Maka ada suara yang menjawab, sesungguhnya kalian sudah masuk neraka sebagaimana janjiku kata Allah. Tapi nerakanya itu padamkan. Ya kan Allah dulu masuk neraka, bukan disiksa di neraka. Nah, jadi masuk orang dari neraka yang dipadamin sama Allah apinya. Jadi mereka udah masuk baru ke surga. Nah, jadi Nabi ketika mendengar bahwa umatnya itu akan masuk atau akan lewat neraka, nangis. Qala, maka Sayyidah Fatimah bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an babin nikah. Ya Rasul, coba ceritakan kepadaku satu pintu ya. Neraka itu banyak pintunya, macam-macam. Yang paling bawah itu neraka hawiyah untuk orang munafik. Paling atas, paling enteng neraka jahanam untuk orang-orang beriman, Ingat sudah pernah kita sampaikan, istilah jahanam itu bisa dipakai dua. Keseluruhan neraka itu bisa disebut jahanam. Jadi bahasanya neraka jahanam itu artinya seluruhnya secara umum. Tapi kalau secara ditafsir, dirinci tingkatannya, maka yang atas itu jahanam. Di bawahnya nanti ada lagi, bawahnya ada lagi. Jadi kalau membaca ayat ketika dikatakan di situ ada orang kafir
paling kekal di neraka jahanam itu ketika itu dipakai jahanam secara umum. Nah, nanti ada loh orang Islam kalau masuk neraka jahanam, nah itu berarti secara khusus. Dan pernah saya umpamakan, nah, ketika ada roti atasnya keju dibilang apa? Roti keju. Ketika atasnya kacang dibilang roti kacang. Atasnya coklat dibilang roti coklat. Neraka atasnya jahanam dibilang neraka jahanam. Nah, mirip-mirip begitu lah penggunaan umumnya tadi. Nah, jadi kata Sayyidah Fatimah, ceritainlah kepadaku satu pintu aja tentang neraka tadi. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, wahai Fatimah, inna ahwana babin minha sab'una alfa jabalin minnar. Sesungguhnya pintu yang paling ringan daripada neraka itu besarnya atau ukurannya sebesar 70.000 gunung daripada api. 70.000 gunung itu sebesar apa? Itu api semua. Itu yang paling kecil, itu paling ringan. Wafikul jabalin, jadi kan pintu dibuka ke gunung-gunung 70.000, terbuat semua dari api. Wafikul jabalin, dan di setiap gunung sab'una alfa wadin minar, ada 70.000 lembah dari neraka. Wabikul wadin, dan di setiap lembahnya sab'una alfa alfi, ada 70 juta syu'abin. Ya, ini apa syu'abin? Tempat ya. Itu apa? Kota. Nanti sebenarnya setelahnya kota, sebelum kota. Ini wilayah. Wilayah. Itu apa? Jurang. Nah. Ada 70 juta ya, tempat aja lah. Ada 70 juta. Nah, daripada api. Wabikul syu'abin, dan dari setiap syu'ab tadi itu alfi madinatin, ada sejuta kota. Wabikul madinatin, dari setiap kota sab'una alfa alfi qasrin, ada 70.000 istana, tapi minar dari api. Wabikul qasrin, dari setiap istana alfa alfi dari, ada 1.000 atau ada sejuta ada sejuta ruang besar lah kita katakan. Daripada api. Wabikul dari sab'una alfa alfi baitin, ada 70.000 rumah daripada api. Wabikul baitin sab'una alfa alfi sundukin, di setiap rumah ada 70 juta kotak daripada api. Wabikul sundukin sab'una alfa alfi naw'in minal adab, di setiap kotak tadi itu ada 70 juta macam adab. Laisa fiha adabun yushakilu sahibahu, tidak ada padanya adab yushakilu sahibahu, yang menyerupai temannya. Berarti ada juga. Ya, menjelma. Ya, sama lah kurang lebih. Jadi beda. Itu adalah pintu neraka yang paling ringan. Jadi kalau dikali 70 juta, 1 juta, 70.000, nggak tahu udah berapa triliun gitu. Oh, itu yang paling ringan. Jadi satu pintu udah seluas itu. Nah, ketika mendengar itu qala fasaqatat Fatimah, terjatuh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Beda ya imamnya. Waktu Nabi menyampaikan ini, Sayyidah Fatimah jatuh. Kita juga dengar, tapi kita nggak ada yang jatuh. Karena yakinnya beda. Yakin kita beda. Rasa takut kita beda. Nah, ya alhamdulillahnya mungkin kita masih takut merinding. Dengan gambaran neraka tadi. Ala wajhiha, wajahnya langsung tersungkur ke lantai. Wajah takul, dan dia berkata, al-wailu liman dakhala an-nar, celakalah orang yang masuk neraka, karena begitu yang paling ringannya tadi. Fasami'a Umar, maka Umar mendengar cerita neraka tadi itu. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Qala, beliau berkata, ya laitani kuntu kabshan. Ketika mendengar neraka, apa kata Sayyidina Umar? Ya Allah, seandainya aku hanya seekor kambing.
Kambingnya nggak usah neraka. Seandainya aku hanya seekor kambing li ahli pada bangkuni, kambing untuk keluargaku, mereka sembelih aku. Wa akalu lahmi, mereka makan dagingku. Wa faraku a'dhami, mereka cabi-cabi anggota tubuhku. Wa mazzaku a'dhami, mereka patah-patahkan tulangku. Walam asma' bi dzikri jahannam, sehingga aku tak perlu mendengar tentang neraka jahanam. Ketika mendengar neraka jahanam, Sayyidina Umar ingin jadi kambing aja dah. Enggak ada repot-repot dihisab segala macam. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa huwa yaqul, maka saat itu Sayyidina Abu Bakar pun dengar cerita tentang neraka itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya laitani kuntu ta'iran fil mafawis. Ya Allah, seandainya aku hanya seekor burung yang berada di tanah lapang, tanah kosong. Aku lutimar, aku makan buah. Wa ashrabu, aku minum minal anhar, daripada sungai. Wa awil alsan, lalu aku hinggap di ranting-ranting minal asyar, pepohonan. Wa laysa alayya hisab wala adab, sehingga aku tak perlu dihisab dan tak perlu diazab. Walam asma' bi dzikri jahannam, dan aku tak perlu dengar tentang neraka jahanam. Semua harus jadi makhluk yang tak dihisab. Tsumma kharaja Ali karamallahu wajhahu wa yaqul, kemudian Sayyidina Ali pun keluar dari tempat itu dan berkata setelah dengar tentang neraka jahanam, ya laita ummi lam talidni, seandainya ibuku tidak melahirkan aku. Wa ya laitani kuntu sabiyan, seandainya aku mati waktu kecil aja. Wa ya laitani kuntu hasisan, seandainya aku hanya seperti rumput, hanya sehelai rumput. Adalah bahari yang dimakan sama hewan. Wa ya laitani siba mazak tulami muzifat mazakat lahmi walam asma bi dzikri jahannam. Seandainya aku dimakan aja sama hewan buas sehingga aku tak perlu mendengar tentang neraka jahanam. Itu Sayyidina Ali. Tsumma kharaja Salman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Salman pun keluar. Abu Bakar al-Gharqad wa huwa wadhi'u yadahu, akan datang. Bagaimana reaksi Salman ini masih panjang lagi ke bawah. Beginilah sahabat takutnya sama neraka. Mereka nggak nonton film kisah neraka. Mereka cuma dengar kisah itu dari Nabi, tapi itu nyatanya yang mereka tangkap lebih jelas seolah daripada nonton film kisah neraka. Kita ada yang nonton, saya belum. Ini lagi viral, yang nggak tahu apa-apa, ada neraka di film ini. Mau sengeri apapun digambarkan, tidak akan persis karena neraka jauh lebih ngeri daripada ini. Sebagaimana orang menggambarkan surga tidak akan pernah tepat karena ribuan mungkin jutaan kali lipat nikmatnya, maka begitu juga neraka, ribuan jutaan kali lipat siksaannya daripada yang ditampilkan di film itu. Jadi saya herannya yang syuting film siksa neraka itu kayak nggak tahu sama neraka, karena nggak pakai jilbab juga. Ini nggak pakai jilbab juga, laki-laki perempuan deket-deketan juga. Padahal syutingnya film siksa neraka ya. Jadi kepada pemainnya saja belum menghasilkan hidayah. Nah, tapi ya mudah-mudahan ada juga yang berbeda. Ada juga sih katanya yang berbeda. Jadi itu kalinya neraka itu seperti itu.